Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jania Slavetin. Saya dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pelanggaran HAM dalam perspektif Pancasila. Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir. Menurut UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang dinyatakan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa yang wajib dihormati, serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Terima kasih. Selanjutnya, dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa pelanggaran hak asasi manusia atau HAM merupakan hal yang menentang isi kandungan dari Pancasila. Selanjutnya ada berbagai contoh mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang berkaitan dengan sila-sila dalam Pancasila. Yang pertama adalah pelanggaran hak asasi manusia terhadap sila Pancasila yang pertama. Langsung saja, pelanggaran tersebut adalah pelanggaran hak asasi manusia yang menimbulkan banyak korban terjadi di Ambon pada tahun 1996 yang melibatkan dua agama. Hal ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia terhadap sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Karena seharusnya kita lebih mudah menghormati dan menghargai antara sesama umat yang berbeda agama. Nah, dengan demikian, jika kita bisa menghormati dan menghargai, maka akan terciptanya perdamaian. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramdan Fareja. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 6. Slide ke-8 dan ke-9. Kaitannya dengan sila kedua, pelanggaran hak asasi manusia merupakan tindakan yang tidak bersifat kemanusiaan dan menentang keadilan di Indonesia. Dalam pelanggaran HAM sering terjadi tindakan penganiayaan, pengerusuhan, dan pembunuhan yang tidak adil dan beradab. Hal itu pula yang menimbulkan banyak tuntutan untuk menyelesaikan dan mengungkapkan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Lanjut. Tidak berbeda dengan sila kedua. Sila kelima dalam Pancasila yang menegaskan adanya keadilan dalam menyelesaikan sebuah permasalahan juga menentang adanya pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, dan keadilan yang dimaksud dalam sila kelima merupakan keadilan yang mencakup semua aspek kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mardika Putri, kelas 11 Akal 2. Di sini saya akan menjelaskan slide ke-7. Pelanggaran HAM juga bertentangan dengan sila ketiga dalam Pancasila yang menekankan pentingnya persatuan dalam masyarakat Indonesia. Kaitannya dengan sila ketiga, hak asasi manusia merupakan tindakan yang dapat memecah belah bangsa. Selain itu, pelanggaran HAM juga menentang sila keempat dalam Pancasila karena pelanggaran yang terjadi tidak mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat, tetapi lebih mengutamakan tindakan fisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Rumina dari kelompok 6. Di sini saya akan mempresentasikan tentang berbagai macam pelanggaran hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Yang pertama, ada pembantaian massal pada tahun 1965 yang dilakukan terhadap anggota PKI dan Ormas yang dianggap berafiliasi. Yang kedua, ada kasus di Timur pra-referendum. Yang ketiga, ada kasus Marsina pada masa Orde Baru. Yang keempat, ada kasus peristiwa Tarangsari di Lampung. Yang kelima, ada kasus penembakan mahasiswa Trisakti pada tahun 1998. Yang keenam, ada kasus penculikan dan penghilangan terhadap aktivis pro-demokrasi pada tahun 1998, dan masih banyak pelanggaran kasus hak asasi manusia lainnya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Pelanggaran HAM yang sering terjadi di Indonesia merupakan perbuatan para pemimpin dan aparat
yang ada di negeri ini dengan alasan untuk menegakkan kebenaran. Salah satu contoh pembantaian HAM yang memakan jumlah korban banyak yang terjadi di Indonesia adalah pembantaian anggota PKI dan Ormas yang dilakukan oleh para pemimpin dan aparat negeri ini yang dianggap berafiliasi dengan alasan untuk menegakkan kebenaran. Terima kasih telah mendengarkan presentasi dari kelompok kami.